Shalom anak-anak. Mari kita akan beribadah kembali ya, memuji, memuliakan Tuhan. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Bersama-sama. Terima kasih Bapa di dalam surga, kalau pagi ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Karena hanya Engkau Allah yang kami sembah dan Allah yang kami puji. Engkau sungguh luar biasa, Tuhan telah menyertai kami hingga pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Kau berikan kepada anak-anak-Mu semua. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan pujian kepada-Nya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari kita anak-anak, kita jalan sama Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya saling rasanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya selamanya. Mari kita jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya manis rasanya. Jalan dalam
dalam surga, jalan dalam surga, jalan sertanya selamanya. Ayo jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Jalan sertanya selamanya. Jalan sertanya selamanya. Jalan sertanya. Jalan sertanya selamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan firman-Mu pelita bagiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Amin. Shalom anak-anak, wah luar biasa ya, kali ini kita berjumpa kembali. Sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami, Tuhan senantiasa memperhatikan dan mempedulikan kehidupan setiap kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Kau sendiri yang mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, saat ini ya anak-anak mungkin diminta kembali untuk belajar di rumah ya. Kalau beberapa waktu yang lalu anak-anak sudah bisa belajar di sekolah, mungkin dengan jam yang bergantian dengan teman yang lain, mungkin begitu ya. Tetapi saat ini diminta kembali untuk belajar di rumah. Tidak apa-apa anak-anak, dimanapun anak-anak belajar, dimanapun Tuhan izinkan, Tuhan tetap menyertai anak-anak ya. Mungkin sebagian orang saat ini ya anak-anak merasa takut dan gentar, merasa takut dan khawatir. Sampai kapan ya hal ini akan berakhir? Kita semua perlu mengakui ya anak-anak, bahwa kita semua sebagai manusia itu tidak ada yang pintar, tidak ada yang bijak untuk menyelesaikan semua permasalahan kita. Tidak ada manusia pun anak-anak yang sanggup menyelesaikan semua masalahnya itu sendiri ya, tidak bisa. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Yesus adalah jawaban bagi kita semua. Loh, mengapa tante kok Tuhan Yesus bisa menolong, bisa menjawab semua permasalahan kita? Karena Yesus adalah pencipta anak-anak dan tante.
Dan Tuhan Yesus adalah pemilik kehidupan anak-anak dan tante. Makanya Tuhan Yesus sanggup bisa menolong. Ya, kita akan mempelajari dua hal ya. Yang pertama, kenapa Yesus bisa sanggup menolong? Karena Yesus itu mengetahui masalah kita. Yuk kita sama-sama buka ya. Di dalam Ibrani 4 ayat 14 dan 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, dari ayat ini kita tadi baca ya, kita memiliki imam besar itu bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya apa? Tuhan Yesus itu turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bukan turut merasakan, karena apa? Bukan hanya turut merasakan, tetapi Tuhan Yesus juga mengalami semua kelemahan-kelemahan kita, anak-anak. Mungkin ada yang bertanya ya, Tante, masa iya Tuhan Yesus pernah takut? Masa iya Tuhan Yesus pernah sakit? Kayak aku, Tante. Mungkin saat ini ada yang sedang sakit atau sedikit terganggu kesehatannya ya, anak-anak. Tuhan Yesus itu pernah, anak-anak, Tuhan Yesus pernah merasa sedih dan gentar. Yuk kita baca ayatnya di dalam Matius 26 ayat 37b. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ini saat Tuhan Yesus akan disalibkan ya, anak-anak. Kenapa gentar? Karena Tuhan Yesus tahu harus menanggung hukuman yang tertinggi dari dosa. Hukuman yang tertinggi dari dosa itu apa, anak-anak? Yaitu perpisahan dengan Allah Bapa. Kita semua tahu ya, Tuhan Yesus dan Allah itu adalah satu. Tetapi untuk menanggung dosa semua umat manusia, Tuhan Yesus harus menanggung hukuman yang tertinggi dari dosa. Yaitu apa? Perpisahan dengan Bapa. Ini yang membuat Tuhan Yesus sedih dan gentar. Kemudian mungkin ada yang berkata, Tuhan Yesus masa iya Tante pernah merasakan sakit? Anak-anak ingat ya kisah penyaliban Tuhan Yesus ya. Bagaimana Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus dianiaya, Tuhan Yesus dicambuk sampai tubuhnya tercabik-cabik ya, anak-anak. Pasti anak-anak sakitnya luar biasa ya. Jadi Tuhan Yesus itu mengetahui, bukan cuma mengetahui, ikut merasakan setiap bidang dari kehidupan kita, dari kehidupan anak-anak dan tante yang mungkin saat ini membuat kita frustasi, membuat kita sedih, membuat kita takut. Tuhan Yesus sudah mengalaminya. Ya. Tuhan Yesus juga tahu anak-anak kalau saat ini apa? Seluruh dunia dihebohkan dengan yang namanya virus corona. Tuhan Yesus tahu. Ya, tetapi satu hal, Tuhan ingin kita semua semakin mengandalkan Dia. Ya. Jadi, kita harus tetap berharap pada Tuhan Yesus dan taat pada tatanan yang ada. Kalau saat ini anak-anak diminta untuk tetap tinggal di rumah, anak-anak juga harus taat tetap tinggal di rumah. Ya, karena apa? Tuhan mau kita terus percaya dan beriman kepadanya. Namun Tuhan juga ingin kita memiliki hikmat. Karena hikmat yang sejati itu juga datangnya dari Tuhan ya, anak-anak. Hikmat ini dapat menolong kita agar kita bisa beriman tanpa mencobai Tuhan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Yesus bisa menolong kita karena Tuhan Yesus itu dapat melepaskan kita. Ya, Ibrani 7 ayat 25. Kita baca bersama ya. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi di sini dikatakan Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Ya. Pada saat Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, ya anak-anak, dan Tuhan hari ketiga Tuhan Yesus itu bangkit. Artinya apa?
Tuhan Yesus itu sudah menang anak-anak ya. Tuhan Yesus bisa merasakan, mengalami apa yang kita rasakan, dan Tuhan Yesus sudah menang. Nah, kalau tidak menang ya percuma kita berharap pada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sudah menang. Hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Dan saat ini anak-anak, Tuhan Yesus itu tinggal di surga di hadapan Allah Bapa, memohon syafaat bagi anak-anak dan tante. Artinya apa? Tuhan Yesus terus mendoakan kita semua anak-anak. Supaya apa? Supaya kita mengalami kasih dan kehadiran Tuhan, serta kita mendapatkan kasih karunia yang dapat menolong kita, dapat melepaskan kita dari segala macam keperluan anak-anak. Itu ayatnya di dalam Ibrani 4 ayat 16. Ayo anak-anak, kita dengan penuh keberanian datang kepada Tuhan Yesus melalui doa. Ya, Tuhan Yesus itu siap menolong anak-anak dan tante. Apapun masalah kita, mari kita senantiasa ingat bahwa Tuhan Yesus selalu mendoakan kita. Ya, Tuhan akan selalu memberi jalan keluar bagi kita semua. Jadi apa? Anak-anak tidak perlu takut, anak-anak tidak perlu khawatir, tidak perlu panik, tetapi tetap waspada, terus berdoa dan berharap kepada Tuhan Yesus ya. Kiranya Tuhan Yesus memampukan setiap kita melalui pergumulan apapun dengan iman yang terus memandang Tuhan Yesus. Amin. Sebagai ayat terakhir, anak-anak ingat ya, buka di dalam Mazmur 56 ayat 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi mungkin pada saat anak-anak sedikit mulai ada ketakutan, ya tingkatkan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus sanggup menolong. Amin ya anak-anak. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan sendiri yang menjamah anak-anak-Mu, Roh Kudus Kau sendiri yang mengurapi setiap anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada, Roh Kudus sendiri yang menjamah, menguatkan hati dan pikiran kami semua, bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kami semua. Mampukan setiap kami, mampukan setiap anak-anak-Mu untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, untuk senantiasa berdoa. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Bapa segala berkat daripada Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami semua. Haleluya, amin. Tante bacakan kuisnya ya anak-anak. Untuk kelas Musa sampai kelas Markus, sebut pasal dan ayatnya saat Tuhan Yesus berpeluh seperti titik-titik darah. Ya. Untuk kelas Lukas dan Daud tetap ya kirim ringkasan khotbah hari ini ke kelas masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Sampai jumpa minggu depan.